semuanya, selamat datang di videoku kali ini. Nah, di video kali ini aku bakal bahas mengenai styrofoam. Sekarang, siapa sih yang belum tahu styrofoam gitu ya? Styrofoam itu hampir kita temui di mana aja. Di warung, di toko buku, bahkan di tempat jual tukang bubur dia ada gitu loh. Tapi, sebenarnya kita paham nggak sih styrofoam itu sebenarnya dari apa buatnya, prosesnya gimana, apa sih kelebihannya, apa kekurangannya, dan sebenarnya seharusnya styrofoam itu dibuat sebagai tempat apa gitu loh. Nah, di video ini kita bakal bahas habis mengenai styrofoam ini. Jadi jangan sampai di skip ya. Nah, styrofoam yang sering kita jumpain itu sering banget ya digunakan sebagai tempat makanan atau tempat minuman. Kita bisa lihat dia di dalam bentuk piring, cangkir, sendok, atau bahkan sebagai gabus tempat kita nempel-nempel note-note kita gitu ya. Nah, di video itu terlihat ya bahwa salah satu penggunaan dari styrofoam itu adalah sebagai tempat pembungkus makanan atau minuman. Khususnya yang di video itu terlihat bahwa sebagai tempat pembungkus dari bubur ayam. Tapi sebenarnya styrofoam ini layak nggak sih digunakan sebagai tempat untuk membungkus makanan atau minuman? Yuk kita cek kebenarannya bersama-sama dalam video ini. Nah, si styrofoam ini merupakan salah satu dari beberapa jenis plastik yang kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari yang biasa kita jumpai. Nah, untuk jenisnya si styrofoam ini merupakan jenis plastik kode 6, di mana dia punya nama lain yaitu polystyrene foam. Nah, si polystyrene foam ini dia itu memiliki ciri-ciri tertentu. Contohnya dia kaku, getas, buram. Nah, yang paling berbahaya dalam kehidupan kita sehari-hari, dia itu cukup sulit didaur ulang. Jadi, tidak seperti jenis plastik yang lainnya, dia ini cukup sulit didaur ulang dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, teman-teman udah tahu jenisnya, teman-teman udah tahu namanya, teman-teman udah tahu ciri-cirinya. Teman-teman kepo nggak sih gimana sih sebenarnya proses pembuatan styrofoam dari yang awal banget bahan dasar sampai yang kita bisa lihat sama-sama sekarang ini? Yuk kita lihat sama-sama di videonya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, bahan dasar dari pembentukan styrofoam itu, bahan dasar polimernya masuk ke dalam mesin ini melewati pipa-pipa ini untuk membentuk pasir-pasir gabus yang halus. Nah, di sini dia ditimbang dulu, lalu masuk ke mesin ini, lalu dia melewati proses ekspansi dan stabilisasi seperti pembuatan popcorn. Nah, ini kita bisa lihat ya, bubuk-bubuk dari bakal styrofoamnya. Nah, dia akan melewati pipa-pipa ini, mesin-mesin ini, untuk membentuk suatu gabus balok yang besar. Itu dia masuk ke dalam proses injeksi material. Nah, setelah melewati mesin-mesin ini, nah akan keluar hasil seperti balok besar seperti ini. Nah, besar banget ya. Nah, hasil dari balok besar ini akan dikeluarkan dulu dari mesin berwarna biru tersebut, dan nanti dia akan melewati proses pengeringan. Namun sebelum dikeringkan, dia akan ditimbang dahulu untuk melihat seberapa berat dia. Nah, dia akan di-flip secara vertikal otomatis. Nah, ini dia penulisan dari mereknya. Merek dari styrofoam tersebut, dari pabrik tersebut. Sambil proses pengeringan terjadi. Nah, bisa kita lihat ya, gabus-gabus besarnya itu berjalan. Nah, untuk pengeringan, ini gabusnya sudah kering, lalu masuk ke proses pemotongan, di mana pada proses ini akan gabus-gabusnya akan dipotong sesuai dengan produk yang diinginkan dari pabrik. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara atau proses pembentukan dari styrofoam yang kita gunakan selama ini. Gimana teman-teman jalan-jalan di pabrik styrofoamnya? Seru nggak?
Selain seru, kita bisa lihat prosesnya, kita juga tambah wawasan kan gimana pembuatan dari styrofoam awal dari bahan dasar hingga dia membentuk seperti yang kita punya, yang bisa kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita bakal membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari si styrofoam ini. Karena kan nggak mungkin ada satu barang dia hanya punya kelebihan aja tapi nggak punya kelemahan kan. Nah, yuk kita bahas sama-sama bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai kelebihan si styrofoam ini. Sebenarnya styrofoam ini cukup membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, dia ini cukup efektif untuk sebagai tempat penyimpanan dan pengemasan. Dia ini cukup praktis juga saat digunakan. Dan sebagai pelindung, dia cukup kuat untuk melindungi, cukup baik untuk melindungi produk-produk yang dikemas di dalam styrofoam ini. Dan juga kenapa si styrofoam ini sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pengemasan barang-barang besar seperti yang kita lihat, karena dia ini cukup murah. Jadi selain dia praktis, dia juga murah. Jadi cukup banyak pedagang-pedagang atau perusahaan-perusahaan, bahkan pabrik-pabrik yang menggunakan styrofoam sebagai alat pengemas barang-barang produksinya. Nah, di balik kelebihan yang dimiliki si styrofoam ini dan kepraktisannya, ternyata si styrofoam ini juga punya kelemahan, teman-teman. Nah, kelemahan yang paling banget sering kita dengar itu adalah dia cukup sulit untuk didaur ulang. Dan yang biasa kita dengar itu adalah benar. Styrofoam ini cukup sulit didaur ulang. Jadi ketika kita menggunakannya secara terus-menerus dengan tidak ditakar dengan berlebihan, maka dia akan menyebabkan limbah yang nantinya akan menyusahkan kita di kemudian hari. Nah, kelemahan kedua yang dimiliki oleh si styrofoam ini, dan menurut saya ini cukup berbahaya bagi kehidupan kita, bagi tubuh kita khususnya, karena ketika si styrofoam bersentuhan langsung dengan makanan, dia akan mengeluarkan zat stirennya yang akan mengganggu kesehatan kita, di mana dia akan merusak sistem saraf kita, sistem otak kita, sistem reproduksi, bahkan akan menghambat pertumbuhan kita. Jadi, jenis polimer styrofoam ini tidak dianjurkan ya untuk digunakan sebagai pembungkus makanan ataupun pembungkus minuman, karena seperti yang kita tahu tadi, dia akan mengeluarkan zat stirennya yang akan mengganggu kesehatan kita. Ada baiknya jika memang teman-teman ingin menggunakan wadah plastik sebagai tempat untuk menyimpan makanan maupun minuman, teman-teman bisa mengganti dari wadah styrofoam menjadi ke jenis kode plastik yang lainnya. Contoh yang paling bisa sering kita gunakan itu adalah kode plastik yang pertama, sehingga teman-teman bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh styrofoam ini. Nah, gimana teman-teman, video kita hari ini cukup menarik ya? Semoga dari video ini teman-teman bisa belajar mengenai styrofoam lebih dalam lagi. Bagaimana cara pembuatannya, kelebihan dan kekurangannya, dan bagaimana seharusnya kita menggunakan styrofoam ya. Tapi ingat, jangan menggunakan styrofoam secara berlebihan. Tetap jaga lingkungan kita. Semangat! Terima kasih untuk sudah menonton. See you di next video.